Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinsdaningrum, NIM B200190589. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode harga pokok proses lanjutan dalam metode harga pokok rata-rata tertimbang. Untuk menjawabnya, di sini ada soal sebagai berikut. Untuk menjawab soal tersebut, di sini ada rumus untuk menghitung harga pokok per unit Departemen 1, metode harga pokok rata-rata tertimbang. Yang pertama, untuk mencari biaya bahan baku per unit, caranya yaitu biaya bahan baku yang melekat pada produk dalam proses awal, ditambah biaya bahan baku yang dikeluarkan dalam periode sekarang, dibagi dengan unit ekuivalensi biaya bahan baku. Yang kedua, untuk mencari biaya tenaga kerja per unit, caranya yaitu biaya tenaga kerja yang melekat pada produk dalam proses awal, ditambah biaya tenaga kerja yang dikeluarkan dalam periode sekarang, dibagi dengan unit ekuivalensi biaya tenaga kerja. Yang ketiga, untuk mencari biaya overhead pabrik per unit, caranya yaitu biaya overhead pabrik yang melekat pada produk dalam proses awal, ditambah dengan biaya overhead pabrik yang dikeluarkan dalam periode sekarang, dibagi dengan unit ekuivalensi biaya overhead pabrik. Untuk penghitungannya yaitu seperti ini. Yang pertama, itu ada unsur biaya produksi. Unsur biaya produksi ini terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Kemudian yang kedua ada yang melekat pada produk proses awal. Dalam biaya bahan baku ini, datanya diambil dari harga pokok produk proses awal. Diambil dari sini. Kemudian untuk biaya tenaga kerja juga sama, diambil dari harga pokok produk proses awal Departemen 1 sebesar 1.200.000. Kemudian biaya overhead pabrik juga sama, diambil dari harga pokok produk proses awal, biaya overhead pabriknya sebesar 1.920.000. Kemudian yang ketiga yaitu yang dikeluarkan dalam periode sekarang. Biaya bahan baku sebesar Rp20.200.000 diambil dari biaya produksi ini sebesar Rp20.200.000. Kemudian untuk biaya tenaga kerja diambil dari sini Rp29.775.000. Untuk biaya overhead pabrik sebesar Rp37.315.000 juga sama, diambil dari biaya produksi. Kemudian total biaya ini diambil dari yang melekat pada produk proses awal ditambah dengan yang dikeluarkan dalam periode sekarang, yaitu ini 1.800.000 ditambah dengan Rp20.200.000, maka hasilnya 22 juta. Kemudian untuk biaya tenaga kerja totalnya yaitu 30.975, yaitu hasil dari penambahan 1.200.000 ditambah dengan Rp29.775.000, maka ketemu hasilnya Rp30.975.000. Untuk total biaya overhead pabrik itu caranya yaitu Rp1.920.000 ditambah dengan Rp37.315.000, maka ketemu total biayanya sebesar Rp39.235.000. Kemudian untuk menghitung unit ekuivalensi, yaitu dengan cara total biaya dibagi dengan ini, produk dalam proses akhir. Untuk yang Departemen
pertama itu diambil dari ini, BBB 100% dan BK 70%. Caranya ini untuk menghitungnya, yang biaya bahan baku 100% dikali 35 kg yang diambil dari ini, unit yang ditransfer ke Departemen 2. Terus ditambah dengan 100% dikali 9.000 kg yang diambil dari sini, produk proses akhir. Kemudian hasilnya ketemu Rp44.000 ini. Kemudian untuk biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik itu sama caranya, cuma ini diganti 70%, diambil dari ini, BK biaya konversi dikali 9.000 sama dengan Rp41.300. Yang terakhir, untuk menentukan biaya produksi per kilogram itu caranya ini, total biaya dibagi dengan unit ekuivalensi. Untuk biaya bahan baku ketemu 500, diambil dari 22 juta dibagi dengan Rp44.000. Untuk yang biaya tenaga kerja ketemu Rp750, diambil dari Rp30.975.000 dibagi dengan Rp41.300, ketemu hasilnya 750. Kemudian untuk biaya overhead pabrik itu hasilnya Rp950, itu hasil dari ini Rp39.235 dibagi dengan ini Rp41.300, ketemu hasilnya Rp950. Kemudian yang kedua yaitu perhitungan untuk harga pokok produk selesai dan persediaan produk dalam proses Departemen 1 dalam metode harga pokok rata-rata tertimbang. Ini ada harga pokok selesai yang ditransfer ke Departemen 2 sebesar 35.000 unit dikali 2.200. Hasil 35.000 itu adalah hasil dari unit yang ditransfer ke Departemen 2. Kalau yang Rp2.200 ini hasil dari sini, penambahan total biaya produksi per kilogram. Kemudian ini dikali hasilnya ketemu 77 juta. Lanjut, harga pokok persediaan produk dalam proses akhir, ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku ini yang 100% itu diambil dari yang tadi, BBB atau biaya bahan baku 100% dikali dengan 9.000 unit. 9.000 unit itu diambil dari produk dalam proses akhir. Kemudian 500 itu hasil dari biaya produk per kilogram biaya bahan baku. Hasilnya ketemu Rp4.500.000. Kemudian biaya tenaga kerja juga sama, cuma ini beda di pengalian awalnya itu 70%. Diambil dari biaya konversi produk dalam proses akhir. Ini dikalinya sama, 9.000 unit dikali 750 dari hasil biaya produksi per kilogram tenaga kerja ketemu Rp4.725.000. Kemudian biaya overhead pabrik juga sama. Ini caranya sama seperti menghitung biaya tenaga kerja,
Bedanya di sini Rp950 yang diambil dari hasil biaya produksi per kilogram biaya overhead pabrik, yang ketemu Rp5.985.000. Kemudian ini dijumlah ketemu hasilnya Rp15.210.000. Dan harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen 1 ditambah dengan harga pokok persediaan produk dalam proses akhir. Ini hasilnya ketemu Rp92.210.000. Ini masuk ke jumlah biaya produksi yang dibebankan dalam Departemen 1. Oh iya, ini yang 92 juta itu sama saja seperti ini yang dikeluarkan dalam periode sekarang. Ini hasilnya sama. Terus tadi kan yang 2.200 ketemu dari sini. Lanjut, ini kalau misal udah selesai dibuat laporan biaya produksi Departemen 1 seperti ini datanya. Ada data produksi produk dalam proses awal 4.000 kg, dimasukkan dalam proses 40.000 kg, terus jumlah produk yang diolah dalam bulan April 44.000 kg, terus produk selesai ditransfer ke Departemen 2 sebesar 35 kg, produk dalam proses akhir 9.000, jumlah produk yang dihasilkan ini jadinya 44.000 kg sama. Kemudian ini biaya yang dibebankan dalam Departemen 1. Ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Ini ketemu hasilnya 92.210 dan 2.200. Itu diperoleh dari yang penghitungan biaya produksi persatuan Departemen 1. Kalau yang ini perhitungan biaya ini sama seperti tadi yang perhitungan harga pokok produk selesai dan persediaan produk dalam proses Departemen akhir 1. Ini hasilnya sama antara perhitungan biaya dan persediaan produk dalam proses Departemen 1 dengan ini biaya yang dibebankan dalam Departemen 1 92.210. Kemudian ini ada rumus untuk menghitung harga pokok per unit produk Departemen 2 dalam metode harga pokok rata-rata tertimbang. Ini rumusnya sama seperti Departemen 1. Ini ada biaya bahan baku per unit, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Namun yang membedakan ini ada dua, yaitu harga pokok produk per unit yang dibawa dari departemen sebelumnya. Cara menghitungnya yaitu harga pokok dalam proses awal yang berasal dari departemen sebelumnya ditambah dengan harga pokok produk yang ditransfer dari departemen sebelumnya dalam periode sekarang. Kemudian dibagi dengan produk dalam proses awal ditambah dengan produk yang ditransfer dari departemen sebelumnya dalam periode sekarang. Kalau ini ke 1, terus kedua, ketiga sudah selesai, lanjut ke ini yang kelima, yaitu adalah total harga pokok produksi per unit. Ini caranya yaitu dengan menjumlah atau mentotal semua harga pokok dari ini 1, 2, 3, dan 4. Ini dijumlah semuanya. Nanti ketemu total harga pokok produksi per unit. Nih, untuk menghitung harga pokok kumulatif per unit
produk Departemen 2 dalam metode harga pokok rata-rata tertimbang. Ini sama seperti yang Departemen 1, ada unsur biaya produksi yang melekat pada produk proses awal yang dikeluarkan dalam periode sekarang, total biaya, unit ekuivalensi, dan biaya produksi per kilogram. Ini yang tadi, yang ke-1 kan suruh mencari harga pokok yang berasal dari Departemen 1 itu sebesar 11.150.000 rupiah, itu diambil dari soal yang harga pokok dari Departemen 1. Kemudian 77 juta rupiah itu hasil dari penghitungan biaya harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen 2, yaitu sebesar 35.000 unit dikali dengan 2.200 rupiah. Yang ini jadi totalnya itu 88.150.000 rupiah dari hasil penambahan 11.150.000 rupiah ditambah dengan 77 juta. Kalau mencari unit ekuivalensinya itu sama seperti Departemen yang pertama, cuma bedanya di ini 38.000 rupiah sama 3.000. 38.000 rupiah itu diambil dari produk jadi yang ditransfer ke gudang sebesar 38.000 rupiah, dan ini 3.000 itu diambil dari produk dalam proses akhir, PTK 40%, POP 80%. Ini ketemu 3.000 rupiah. Ini hasilnya 100% dikali 38.000 ditambah 100% dikali 3.000 sama dengan 41.000 rupiah. Kemudian ini untuk biaya produksi per kilogramnya itu ketemu 2.150 rupiah, itu hasil dari 88.150.000 rupiah dibagi dengan ini 41.000 rupiah, ketemu hasilnya 2.150 rupiah. Kemudian ini yang kedua, untuk menghitung biaya tenaga kerja per unit dan biaya overhead pabrik per unit, ini caranya sama seperti yang pertama Departemen 1, cuma bedanya ini 1.152.000 rupiah itu diambil dari sini ya, tenaga kerja dari soal ini yang PT UMS Jaya. Kemudian ini ketemu yang dikeluarkan dalam periode sekarang 37.068.000, ini dari ini soal yang biaya tenaga kerja besar ini. Kemudian untuk total biayanya itu ketemu 38.220.000 rupiah, itu hasil dari 1.152 ditambah dengan 37.068.000 rupiah, ketemu ini. Untuk unit ekuivalensinya itu sama dengan yang tadi Departemen 1, cuma bedanya ini 40%, 80%. Itu 40%-nya itu diambil dari sini yang produk dalam proses akhir PTK 40%, itu dikali 3.000, terus yang 100% dikali 38.000 sama dengan 39.200. Untuk biaya produksi per kilogramnya ketemu 975 rupiah, hasil dari 38.220.000 rupiah dibagi dengan 39.220 rupiah. Kemudian untuk biaya overhead pabrik itu sama, ini yang melekat pada produk proses awal ketemu 4.140.000 rupiah diambil dari yang data produksi ini, biaya overhead pabrik Departemen 2 4.140.000 rupiah. Kemudian yang dikeluarkan dalam periode sekarang itu
ada sebesar Rp44.340.000 itu diambil dari biaya produksi, ini biaya overhead pabrik sebesar Rp44.340.000, dan total biayanya ketemu Rp48.480.000 hasil dari Rp4.140.000 ditambah dengan Rp44.340.000. Kemudian untuk unit ekuivalensinya sama seperti yang harga pokok biaya tenaga kerja, cuma bedanya ini 80% itu diambil dari sini, yang produk dalam proses akhir BOP atau biaya overhead pabrik sebesar 80%. Ini yang 3.000 nya diambil dari sini, yang produk dalam proses akhir departemen 2 30 kg. Ini 100% dikali Rp38.000 ditambah 80% dikali Rp3.000, ketemu hasilnya Rp40.400. Dan yang untuk biaya produksi per kilogram itu ketemu 1.200 hasil dari ini total biaya dibagi dengan unit ekuivalensi. Selanjutnya untuk perhitungan harga pokok produk jadi dan persediaan produk dalam proses departemen 2, metode harga pokok rata-rata tertimbang. Ini datanya ada harga pokok produk selesai yang ditransfer ke departemen 2. Ini 38.000 unit dikali 4.325 diambil dari sini. Terusan kalau yang 38.000 unit itu diambil dari produk jadi yang ditransfer ke gudang. Nanti dikali ketemu hasilnya Rp164.350.000. Dan ada harga pokok persediaan produk dalam proses akhir. Ini yang berasal dari departemen 1, ini 3.000 unit dikali dengan 2.150, itu dari sini. Terus dikali, ini ketemu Rp6.450.000. Terus yang ditambahkan ke departemen 2 itu ada 2, yaitu biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Ini 40% itu dari produk dalam proses akhir PTK. Ini 40% dikali 3.000, 3.000-nya dari produk dalam proses akhir departemen 2, terus dikali 975, itu diambil dari sini. Kemudian yang overhead pabrik sama, cuma bedanya di sini 80% diambil dari BOP, yang produk dalam proses akhir dikali 3.000 unit dikali dengan 1.200, ketemu Rp2.880.000. Terus ini ketemu totalnya Rp10.500.000 hasil dari yang berasal dari departemen 1 ditambah dengan biaya tenaga kerja ditambah dengan biaya overhead pabrik. Lalu ini 164.350 ditambah dengan Rp10.500.000. Nanti ketemu jumlah biaya produksi yang dibebankan dalam departemen 1 174.850.
Ini yang 164 itu juga bisa langsung diambil dari sini yang dikeluarkan dalam periode sekarang. Kemudian ini laporan biaya produksi Departemen 2. Ini membuat laporannya itu setelah tadi menghitung harga pokok per unit sama menghitung biaya persediaan produk. Ini ketemu data produksi produk dalam proses awal dalam Departemen 2 6.000 kg, terus dimasukkan dalam proses 35 kg, terus ditambah nanti jadinya jumlah produk yang diolah dalam bulan April besar 41.000 kg. Terus produk selesai yang ditransfer ke Departemen 2 itu 38.000 kg. Terus ini ada produk dalam proses akhir sebesar 3.000 kg. Ini ditambah nanti ketemu 41.000 kg masuk dalam jumlah produk yang dihasilkan, ketemunya 41.000 kg. Terus biaya dibebankan dalam Departemen 2 ini sama kayak yang tadi dihitung. Yang ke pertama ini ketemu 174.850.000 rupiah, dan ini ketemu 4.328. Ini penghitungan biaya sama seperti tadi, ini juga yang dibebankan segini. Ya, sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan penjelasan, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.